Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang saya hormati Bapak Ali Nurudin Tanal, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dengan NIM 220206013. Di sini saya akan mereview kembali artikel 1 yang berjudul Konsepsi Manajemen Kelas, Masalah dan Pemecahnya. Manajemen kelas dan manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Menurut Loper tahun 1982. Pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah mengembangkan tingkah laku siswa di kelas sesuai dengan tingkah laku yang relevan untuk kelancaran belajar atau tingkah laku yang diinginkan guru. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif. Yang kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa definisi tersebut bahwa pengertian manajemen kelas pada dasarnya adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan, dan juga menyembuhkan iklim kelas agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Bagian B, ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas dalam melaksanakan pembinaan iklim kelas dari segi proses, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring. Secara substansial, kegiatan manajemen kelas mencakup pembinaan kedisiplinan siswa, iklim sosial kelas, iklim sosio-emosional kelas, dan lingkungan fisikal kelas. Yang pertama yaitu pembinaan disiplin kelas. Pembinaan ini mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua yaitu pembinaan iklim sosial kelas. Pembinaan iklim sosial kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama kelas secara harmonis. Yang ketiga yaitu pembinaan iklim sosio-emosional kelas. Pembinaan ini menekankan kajian pada hubungan interpersonal psikologis antar anggota kelas. Iklim sosio-emosional kelas adalah kecenderungan suasana psikologis yang mewarnai hubungan antar siswa di kelas. Yang keempat yaitu pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu yang ada di ruang kelas, di antaranya seperti furnitur, penerangan, temperatur ruang. Lingkungan ruang kelas juga mencakup ruang, waktu, suara, temperatur, warna, penerangan, dan artefak. Desain ruang kelas ditentukan oleh beberapa faktor, yakni ukuran ruang kelas, jumlah siswa per kelas, dan jumlah alat-alat yang lain yang digunakan guru dan pengalaman guru. Ketujuh faktor tersebut merupakan faktor pertimbangan dalam desain ruang kelas. Selanjutnya bagian C, tujuan manajemen kelas. Tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Kondisi kelas yang dimaksud meliputi
meliputi aspek yang pertama disiplin kelas, iklim sosial kelas, yang ketiga iklim sosial emosional, dan yang keempat lingkungan fisikal kelas. Selanjutnya, tujuan khusus manajemen kelas adalah untuk menciptakan tumbuhnya perilaku disiplin siswa, menciptakan iklim sosial kelas yang kondusif dan dinamis, untuk menciptakan iklim sosio-emosional kelas yang kohesif, dan untuk menciptakan lingkungan fisikal yang kondusif. Bagian D, sifat manajemen kegiatan kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Menurut Jacobson dan kawan-kawan, manajemen kelas yang bersifat preventif merupakan kegiatan mengantisipasi masalah atau problem kelas sebelum masalah itu terjadi. Manajemen kelas yang bersifat preventif adalah seperangkat kegiatan guru yang diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak. Sebaliknya, manajemen kelas yang bersifat kuratif diterapkan bila kondisi kelas mengalami gangguan. Kuratif berarti penyembuhan, artinya manajemen kelas yang bersifat untuk mengembalikan kondisi kelas yang terganggu pada kondisi semula. Selanjutnya bagian E, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas terbagi menjadi 3, yaitu fungsi pengembangan, pengendalian, dan fungsi penyembuhan. Fungsi pengembangan adalah fungsi manajemen kelas di mana secara proaktif guru merencanakan dan melaksanakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang berlangsung dengan lancar, tertib, efektif, dan produktif. Merencanakan berarti menggali, memilih, menentukan, dan menetapkan berbagai komponen kegiatan manajemen kelas yang efektif dan produktif bagi kegiatan pembelajaran. Fungsi pengendalian adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menjaga, membina, mempertahankan, dan mengendalikan kondisi kelas agar tetap efektif dan produktif bagi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi penyembuhan, sama dengan manajemen kelas yang bersifat kuratif. Selanjutnya bagian F, keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong tumbuhnya iklim kelas yang kondusif dan produktif. Perilaku guru dalam pembelajaran yang secara teknis dapat berpengaruh terhadap perwujudan iklim kelas meliputi 6 jenis perilaku. Yang pertama, sikap tanggap. Yang kedua, kemampuan dalam membagi perhatian. Yang ketiga, kemampuan memusatkan perhatian kelompok. Dan yang keempat, kemampuan memberi petunjuk secara jelas. Yang kelima, kemampuan dalam memberi penguatan. Dan yang keenam, kemampuan memberikan teguran. Selanjutnya bagian G, masalah-masalah kelas. Problema kelas yang mungkin dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran, misalnya masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan, masalah anak bertengkar saat belajar berlangsung, anak melucu di kelas, anak tercekam emosinya, takut, tertekan, kalut, temperatur kelas yang panas, tempat duduk yang berjubel, susunan tempat duduk yang tidak cocok untuk berdiskusi, dan lain-lainnya, menurut Koper tahun 1982. Kedua jenis gangguan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan pada hakikatnya dibedakan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama gangguan disiplin, iklim sosial, iklim sosio-emosional, dan gangguan fisik. Selanjutnya yaitu bagian H, pemecahan masalah kelas. Dalam memecahkan masalah kelas ada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan tanpa teori dan yang berdasar teori. Jenis pendekatan lain dalam mengatasi masalah adalah pendekatan yang berdasar teori yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan ini bertolak dari asumsi dasar bahwa tingkah laku anak terbentuk karena belajar. Oleh karena itu, perilaku menyimpang yang diperbuat anak pada dasarnya juga diperoleh dari belajar. Yang kedua, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Kunci sukses iklim pembelajaran adalah komunikasi antar pribadi.
Untuk memecahkan masalah, guru perlu membantu anak untuk memahami ciri-ciri masalahnya. Artinya, menurut pendekatan sosio-emosional, jika ada masalah iklim pembelajaran, maka siswa sendirilah yang harus memecahkannya, sementara guru hanya membantunya. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview artikel kedua yang berjudul Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Bagian A, konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Pendidikan guru di Indonesia, pendekatan atau biasa disebut dengan PGBK, pendidikan guru berdasarkan kompetensi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1980 merumuskan 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama, menguasai bahan ajaran, yang kedua, mampu mengelola proses belajar mengajar, yang ketiga, mampu mengelola kelas, yang keempat, mampu menggunakan media atau sumber belajar, yang kelima, menguasai landasan pendidikan, yang keenam, mampu mengelola interaksi belajar mengajar, yang ketujuh, mampu menilai prestasi siswa dalam proses belajar mengajar, yang kedelapan, mampu melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan, yang kesembilan, mengenal dan melaksanakan administrasi pengajaran, yang kesepuluh yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan. Selanjutnya bagian B, manajemen kelas dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Adapun pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas interaksi edukatif antar guru dan peserta didik dengan didasari oleh tujuan baik berupa pengetahuan sikap maupun keterampilan. Yang kedua yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas perlunya kemampuan pengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru, karena pengajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Aspek kritis keberhasilan manajemen kelas terletak pada penggunaan pendekatan dan teknik disiplin dan dikontrol kelas. Yang ketiga yaitu berbagai pendekatan, teknik disiplin dan kontrol kelas. Menurut Biggs and Telfer, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim, yaitu high structure deficient dengan low structure deficient. Pada dasarnya akan bertumpu pada tiga tingkatan pendekatan yang terdiri dari hal-hal behavior modification, difokuskan pada pembentukan perilaku yang pada umumnya dilakukan melalui berbagai reinforcement, sedangkan assertive disiplin difokuskan pada guru di kelas melalui konsekuensi perilaku siswa yang disebut sebagai pendekatan holistik. Model disiplin ketiga adalah psychinality approach, di mana di sini guru berusaha mencari apa yang menjadi penentu perilaku salah satu misbehavior tersebut. Tujuan umum pendekatan ini adalah membentuk siswa memperoleh insight dalam pola-pola perilaku merdeka. Berdasarkan review barusan, maka dapat ditarik kesimpulan pembelajaran akan terus berlangsung dalam suatu adegan kelas menjadi wahan bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif.
Manajemen kelas selalu dituntut pada setiap sesi pembelajaran. Manajemen kelas berupaya membentengi pembelajaran agar berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Sulitnya pengelola kelas, maka terdapat berbagai pendekatan dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan sebagai kontrol dalam pelaksanaan manajemen kelas. Baik, selanjutnya saya akan mereview artikel 3 dengan judul manajemen perilaku kelas, yaitu solusi kesalahan umum dan apa yang harus dilakukan. Kesalahan yang pertama, mendefinisikan kelakuan buruk dengan tampilannya. Mendefinisikan kelakuan buruk dengan bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran perilaku yang tidak lengkap. Misalnya, seseorang siswa yang tidak memiliki tugas adalah masalah kelas umum. Jika mereka tidak memiliki tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kita ubah, perilaku mereka mungkin perlu berbeda. Hanya karena dua perilaku terlihat sama, bukan berarti mereka itu sama. Kesalahan yang kedua, bertanya mengapa Anda melakukan itu. Meskipun bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa mengapa Anda melakukan itu, tetapi guru harus tahu alasan mengapa mereka melakukan itu. Misalnya, jika Wilda bermain di mejanya selama pelajaran dan guru bertanya mengapa Anda melakukan itu, ia mungkin mengatakan dengan baik, karena pelajaran itu sangat membosankan. Untuk menentukan fungsi perilakunya, kita perlu belajar apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu terjadi. Adapun informasi ini, prosedur pengumpulan disebut penilaian fungsional. Bagan konsekuensi anteseden perilaku konsekuensi atau ABC dapat digunakan sebagai alat penilaian fungsional. Kesalahan ketiga, ketika suatu pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kami adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan, dan buat iklim kelas yang lebih positif. Kesalahan keempat, melanggar prinsip-prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif. Namun, aturan saja memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Kesalahan 5, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan ketika siswa berperilaku buruk. Seringkali tampak seolah-olah itu adalah masalah motivasi secara eksklusif. Kadang-kadang ini benar. Pada kesempatan itu, guru perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang tepat dan menghilangkannya untuk perilaku yang tidak pantas. Namun beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan kurangnya motivasi. Selanjutnya kesalahan 6, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi dapat menjadi salah satu waktu yang paling membuat frustasi dalam sehari bagi para guru. Masalah transisi dapat dikurangi secara signifikan dengan mengikuti beberapa prosedur praktis. Peran guru selama transisi harus memantau kinerja siswa dan untuk menguji perilaku yang tepat. Kesalahan 7, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Seorang guru cenderung mengabaikan untuk ekstrim dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Tidak ada pendekatan apakah efektif. Sebaliknya, abaikan dengan bijak. Pertama, tidak semua perilaku harus diabaikan. Guru hanya boleh mengabaikan perilaku termotivasi untuk perhatian kita. Mengabaikan harus digunakan dalam kombinasi dengan strategi pembangunan perilaku seperti penguatan perilaku yang tepat, mengajar perilaku penggantian, dan memperkuat teman sebaya. Selanjutnya kesalahan ke-8, penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Time out terjadi ketika seorang guru menghapus siswa untuk waktu tertentu dari kesempatan untuk menerima penguatan. Time out hanya akan efektif jika pelajaran seni bahasa lebih merangsang daripada apa yang terjadi di aula, yang sering tidak terjadi. Metode yang lebih baik adalah membuat pelajaran bahasa seni yang sangat merangsang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, kegiatan langsung, dan sering merespons siswa. Selanjutnya kesalahan 9,
Harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa. Konsekuensi yang tidak konsisten mempertahankan perilaku salah dan bahkan dapat menyebabkan perilaku lebih sering terjadi. Harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasi dan konsisten. Meninjau harapan dan aturan latihan membantu membangun rutinitas dan meminimalkan potensi. Kesalahan 10. Melihat diri kita sebagai satu-satunya manajer kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang saat ini daripada sebelumnya. Banyak guru menghadapi ukuran kelas yang lebih besar, lebih banyak siswa yang datang dari stres, rumah kacau, dan peningkatan keragaman dalam kemampuan dan budaya siswa. Namun, banyak dari kita bertekad untuk mengelola kelas perilaku sendiri. Sebagai guru adalah tanggung jawab untuk membangun kemitraan orang tua, guru yang produktif dan positif. Kesalahan ke-11, kehilangan hubungan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pelajaran dan perilaku buruk siswa. Mungkin pelajaran terlalu mudah atau sulit, tidak efektif atau tidak merangsang, yang mana dapat menyebabkan perilaku buruk siswa. Sebaliknya, gunakan instruksi akademik sebagai alat manajemen perilaku. Garis pertahanan pertama dalam mengelola perilaku siswa adalah instruksi yang efektif. Kesalahan ke-12, mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Ketika seorang guru mengambil perilaku siswa secara pribadi, cenderung kehilangan objektivitas, mencari perbaikan manajemen cepat yang jarang berhasil, dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan energi dari pengajaran. Sebaliknya, ambil kelakuan buruk siswa secara profesional, bukan secara pribadi. Ketika guru mengambil perilaku buruk secara profesional, guru memandang manajemen perilaku sebagai tanggung jawab seorang guru. Kesimpulan dari artikel ini yaitu manajemen perilaku umum yang kita lakukan sebagai guru dan memberikan banyak strategi tentang apa yang harus dilakukan. Kami percaya saran ini akan berguna dalam konteks pengembangan dan menerapkan rencana manajemen perilaku yang komprehensif. Sama sekali tidak saran-saran ini mewakili daftar lengkap strategi yang efektif. Demikianlah hasil reviewan artikel 1, 2, dan 3 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.